Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wahyu Pratama, NPM 86. Saya dari sesi Selasa 2, Meja 7. Di sini saya mendapatkan modul 4, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Saya akan menjelaskan analisis korelasi terlebih dahulu. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Korelasi dikatakan searah jika koefisien korelasinya bernilai positif. Sebaliknya, jika koefisien korelasinya bernilai negatif, maka dikatakan korelasi tidak searah. Selanjutnya yaitu analisis korelasi ini memiliki kegunaan lainnya, yaitu dia tidak bisa menyatakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Lalu biasanya nilainya itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Untuk rumusnya sendiri yaitu R sama dengan N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar buka kurung N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma SI yang dikuadratkan, lalu tutup kurung, buka kurung lagi, N dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI yang dikuadratkan, lalu tutup kurung. Untuk selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi sendiri merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Pada analisis regresi sebelumnya melakukan proses pengujian hipotesis, yaitu salah satunya harus melakukan visualisasi data. Analisis regresi ini memiliki kegunaan yaitu menentukan hubungan linear antara variabel bebas yang biasanya disebut X dan variabel terikat yang biasanya disebut Y. Lalu analisis regresi ini juga dapat mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk rumus analisis regresi sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk A nya sendiri yaitu sigma YI dikali sigma XI kuadrat, terus dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Lalu untuk B nya sendiri yaitu N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI yang dikuadratkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan pada modul 4 ini, yaitu untuk menghitung analisis korelasi dan analisis regresi. Kita di sini menggunakan aplikasi StatGraphics 18. Dan ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita ketik terlebih dahulu di sini. Saya sudah menuliskan di sini. Di sini kita tulis untuk variabel terikatnya atau Y. Di sini saya menggunakan pengawet yang digunakan. Lalu di sebelahnya kita tulis variabel bebasnya atau X. Di sini saya menggunakan harga pengawet. Terus kita ambil data dari ugleb yang sudah saya kerjakan. Kita tinggal copy. Lalu kita pastekan di sini. Paste. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah menghitung analisis korelasinya. Pertama kita pilih relate terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih multiple factors. Lalu
pilih multiple variable analysis atau correlation. Di sini kita tinggal memasukkan data yang sudah kita masukkan tadi. Di sini pengawet yang digunakan sama harga pengawet, tinggal diklik 2 kali, lalu kita pencet OK. Di sini juga kita langsung pencet OK. Untuk di sini kita cuma perlu mencentang yang korelasinya saja seperti ini. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Saya menjelaskan, jadi hasil korelasi yang kita dapatkan yaitu negatif 0,0443. Karena di sini kita mendapatkan hasil korelasi yang negatif, itu berarti korelasi tidak searah. Lalu untuk 0,8527 di sini itu yaitu p-value. P-value di sini lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara pengawet yang dibutuhkan dengan harga pengawet. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung regresi. Pertama, sama kita pilih relay terlebih dahulu, lalu di sini kita pilih one factor. Setelah itu kita pilih simple regression. Nah, di sini perbedaannya. Untuk di sini ada y sama x. Y di sini kita masukkan variabel terikat yang kita miliki. Tinggal sama dipencet 2 kali. Untuk yang x kita pilih yang variabel bebasnya. Setelah itu kita pencet OK. Di sini juga kita langsung pencet OK. Untuk di sini kita cuma perlu mencentang analisis sumerinya saja seperti ini. Lalu OK. Nah, sudah keluar hasilnya. Untuk rumus yang sudah saya jelaskan tadi untuk regresi yaitu y sama dengan a plus b x. Untuk a nya sendiri atau interceptnya mendapatkan hasil 1,34143. Dan untuk slope-nya atau b-nya yaitu negatif 0,21038. Di sini juga p-value-nya sama seperti yang tadi, hasilnya 0,8527, dan untuk F ratio-nya itu 0,04. Dan untuk pengaruh dari keduanya yaitu dipengaruhi sekitar 0,1967%. Jadi dikurangkan sama 100%, hasilnya yaitu 99,803%. Itu yang 99,803% itu dipengaruhi oleh hal yang lain seperti itu. Untuk penjelasan aplikasinya sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk laporan develop yang sudah saya kerjakan secara singkat saja. Di sini studi kasusnya yaitu terdapat pada PT Paragon Technology and Innovation. Mereka melakukan analisis terhadap pengaruh kenaikan harga pengawet terhadap kegiatan produksi. Untuk variabel terikatnya yaitu pengawet yang digunakan pada sistem produksi, dan variabel bebasnya harga pengawet. Ini untuk tabel datanya. Selanjutnya yaitu perhitungannya. Ini untuk y-nya, datanya sama, ini x-nya. Pertama kita hitung y kuadratnya terlebih dahulu. Jadi hasil yang ini kita kuadratkan satu persatu dan masukkan di sini. Setelah itu sama x-nya, dan untuk di sini x, y itu tinggal mengalihkan satu-satu seperti ini dan dimasukkan. Terus untuk perhitungan manualnya seperti yang dijelaskan tadi, ini rumusnya untuk korelasi dan hasilnya sama, mendapatkan negatif 0,0443. Jadi karena bernilai negatif, maka semakin tinggi harga pengawet maka tidak dipengaruhi bahan pengawet yang digunakan dengan persentase 4,43%. Untuk regresinya sendiri seperti ini rumusnya. Ini yang untuk yang A-nya dan ini untuk B-nya. Untuk Y-nya ini rumusnya, dan A-nya didapatkan ini sama dan B-nya ini sama, tinggal dimasukkan. Terus ini untuk
output yang tadi untuk aplikasinya. Dan kesimpulannya kurang lebih sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Intan Puspitasari, NPM 82, akan menjelaskan tentang analisis faktor di modul 8. Akan menjelaskan tentang analisis faktor yang ada di modul 8. Nah, jadi pengertian analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Nah, analisis faktor ini merupakan perluasan dari analisis komponen utama, digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah variabel faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan besar variabel yang saling berhubungan. Nah, tujuan utama analisis faktor itu adalah yang pertama, untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Nah, selain itu, ada tujuan lainnya nih. Apa sih tujuan lainnya? Yang pertama, untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Yang kedua, ada untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk. Yang ketiga, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Yang keempat, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya. Nah, proses analisis faktor ini, yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua ada menyusun matrik korelasi, yang ketiga ada ekstraksi faktor, yang keempat ada merotasi faktor, yang kelima ada interpretasikan faktor, yang keenam ada pembuatan faktor skor, yang ketujuh ada pilih variabel surrogate atau tentukan summit scale. Nah, yang pertama nih kita bahas merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan analisis faktor yang diidentifikasi itu harus jelas. Yang kedua, variabel yang akan digunakan itu di dalam analisis faktor harus dispesifikkan berdasarkan peneliti sebelumnya, teori dan pertimbangan dari peneliti. Jadi tergantung kita tuh mau meneliti apa. Jadi variabel yang ditentuin tuh nggak boleh ngawur. Dan yang ketiga, ada pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio. Maksudnya di sini tuh kayak misal data kuesioner. Data kuesioner itu kan ada kayak biasanya kayak misal 1 itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga setuju, dan seterusnya. Jadi skala interval itu seperti itu. Yang keempat, ada banyaknya elemen sampel N harus cukup untuk memadai. Nah, yang kedua ada menyusun matrik korelasi. Di dalam melakukan analisis faktor, keputusan pertama yang harus diambil oleh peneliti adalah menganalisis faktor data yang ada cukup memenuhi syarat di dalam analisis faktor. Nah, yang pertama nih langkahnya adalah korelasi matrik antar indikator. Metode yang pertama adalah memeriksa korelasi matriks. Tingginya korelasi antara indikator itu mengidentifikasi bahwa indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah indikator yang bersifat homogen sehingga setiap indikator mampu membentuk faktor umum atau faktor konstruk. Sebaliknya, korelasi yang rendah antara indikator mengidentifikasi bahwa indikator-indikator tersebut tidak homogen sehingga tidak mampu membentuk faktor konstruk. Yang kedua, ada korelasi parsial. Adalah metode memeriksa korelasi parsial
atau mencari korelasi satu indikator dengan indikator lain dengan mengontrol indikator lainnya. Nah, korelasi parsial ini disebut dengan negative anti-image correlation. Yang ketiga ada Kaiser-Meyer-Okin atau KMO. Metode ini paling banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Metode KMO ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator. Nah, jadi kalau data yang kita dapatkan tuh kayak isinya ngasal, ngawur, nanti di KMO sama di anti-image-nya tuh bakalan nggak muncul. Jadi datanya tuh harus benar-benar data real, nggak boleh data ngawur. Nah, yang ketiga ada ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. Nah, yang pertama itu ada prinsipal komponen analisis. Analisis komponen utama merupakan metode yang paling sederhana di dalam melakukan ekstraksi faktor. Metode ini membentuk kombinasi linear dari indikator yang diobservasi. Yang kedua ada prinsipal axis factoring. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode prinsipal komponen analisis sebelumnya, kecuali matrik korelasi diagonal diganti dengan sebuah estimasi indikator kebersamaan. Namun tidak sama dengan prinsipal komponen analisis di mana indikator kebersamaan yang awal selalu diberi angka 1. Nah, yang ketiga ada N-weak least square. Metode ini adalah prosedur untuk meminimumkan jumlah perbedaan yang dikuadratkan antara matrik korelasi yang diobservasi dan yang diproduksi dengan mengabaikan matrik diagonal dari sejumlah faktor tertentu. Yang keempat ada generalize least square. Metode ini adalah metode meminimumkan error sebagaimana metode N-weak least square. Namun, korelasi diberi timbangan sebesar keunikan dari indikator errornya. Nah, yang kelima ada maksimum likelihood. Adalah suatu prosedur ekstraksi faktor yang menghasilkan estimasi parameter yang paling mungkin untuk mendapatkan matrik korelasi observasi jika sampel mempunyai distribusi normal multivariat. Nah, yang keempat ada merotasi faktor. Setelah kita melakukan ekstraksi faktor, langkah selanjutnya adalah rotasi faktor. Diperlukan karena metode ekstraksi faktor itu belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi itu agar dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana agar mudah diinterpretasikan. Nah, yang pertama itu ada Varimix method. Adalah metode rotasi ortogonal untuk meminimalisasi jumlah indikator yang mempunyai faktor loading tinggi pada tiap faktor. Yang kedua ada Quartimix method, merupakan metode rotasi untuk meminimalisasi jumlah faktor yang digunakan untuk menjelaskan indikator. Yang ketiga ada Equimic method, merupakan metode gabungan antara Varimix method yang meminimalkan indikator dan Quartimix method yang meminimalkan faktor. Nah, yang kelima ada interpretasikan faktor. Setelah diperoleh sejumlah faktor yang valid, selanjutnya kita perlu menginterpretasikan nama-nama faktor. Mengingat faktor merupakan sebuah konstruk dan sebuah konstruk itu menjadi berarti kalau dapat diartikan. Nah, yang keenam ada pembuatan faktor skor. Faktor skor yang dibuat berguna jika akan melakukan analisis lanjutan, seperti analisis regresi, analisis diskriminan, atau analisis lainnya. Nah, biasanya pembuatan faktor skor ini juga tergantung pada metode yang kita gunakan saat penelitian awal. Nah, yang ketujuh ada pilih variabel surrogate atau summed scale.
Yang pertama, variabel circuits adalah satu variabel yang paling dapat mewakili satu faktor. Misal, faktor 1 terdiri dari variabel X1, X2, X3, maka yang paling mewakili faktor 1 adalah variabel yang memiliki faktor loading terbesar. Apabila faktor loading tertinggi dalam satu faktor ada yang hampir sama, misal nih X1 0,905 dan X2 0,904, maka sebaiknya pemilihan circuit variabel ditentukan berdasarkan teori atau variabel mana yang secara teori itu dapat mewakili faktor tersebut dengan tepat. Atau cara lainnya dengan menggunakan Sumit Scale. Nah, Sumit Scale sendiri itu gabungan dari beberapa variabel dalam satu faktor. Bisa berupa nilai rata-rata dari semua faktor tersebut, atau nilai penjumlahan dari semua variabel dalam satu faktor. Nah, terima kasih.